Siapa yang tidak kenal Ade Rai, atlet binaraga kebanggaan Indonesia? Bukan hanya berprestasi di tanah air tapi juga di mancanegara. Bagaimana perjalanan karir seorang Ade Rai? Simak obrolannya dalam Meet Up with Ade Rai. Ini selain kita berdua, kita juga melibatkan audiens nih. Ada pertanyaan-pertanyaan dari teman. Oh iya. Ada Silakan. dari Siska Permatasari. Oh iya, Mbak Halo Mas Siska. Adekai, Iya, selama Mbak. pandemi ini olahraga apa saja yang dilakukan di rumah? Ada tips nggak biar bugar dan fit selama pandemi ini? Iya, ya memang mau tidak mau memang di dalam situasi sekarang ini ya mau tidak mau memang kita harus fokus kepada kecerdasan tubuh kita, yaitu dengan memberikan kesenangan kepada organ tubuh kita. Kesenangan bisa didapat dengan dekat dengan alam, misalnya bermandi sinar matahari, mungkin bisa berkebun, bercocok tanam, main dengan binatang peliharaan gitu ya, itu sesuatu yang menyenangkan, atau dekat dengan orang yang kita kasih, itu sesuatu yang menyenangkan. Kedua adalah melakukan aktivitas gerak, apakah gerak tubuh maupun gerak nafas. Nah, namun biasanya gerak tubuh itu akan mempengaruhi gerak nafas kita. Nah, contohnya olahraga terbagi atas dua, kalau Mbak Siska tahu, ada yang namanya melatih kekuatan otot jantung, ada yang melatih kekuatan otot rangka. Nah, otot jantung itu namanya cardiovascular exercise atau aerobik aktivitas. Kalau yang otot rangka itu namanya, kalau orang kenalnya latihan pengencangan otot gitu, atau latihan beban, atau bahasa Inggrisnya namanya resistance training gitu ya. Nah, kalau latihan pengencangan otot rangka, kita menggunakan gula sebagai sumber tenaga dibakar. Kalau kita melatih pengencangan otot jantung, kita berharap menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah, jadi dua-duanya dilatih. Kalau latihan otot jantung itu bisa apa? Jalan kaki di rumah juga boleh, muter-muter di ruang tamu gitu ya. Atau mungkin naik turun tangga kalau misalnya ruangannya kecil gitu ya, atau apa gitu ya, atau jalan di tempat, atau mungkin kalau mau pakai alat bantu skipping gitu, atau mungkin ternyata teman-teman ada yang punya sepeda statis gitu ya, itu cardiovascular exercise. Ya tentu juga termasuk juga cardiovascular exercise yang bisa dilakukan di luar ruangan, seperti misalnya mungkin jalan kaki, jogging, hiking, naik sepeda, swimming ya gitu ya. Atau olahraga-olahraga permainan, games ya, teman-teman tahu ya semua ya, teman-teman bisa lakukan juga. Cuma kebetulan kalau sekarang olahraga permainan karena melibatkan banyak orang, jadi akhirnya mungkin belum memungkinkan gitu ya. Nah, lalu ada lagi olahraga aerobik yang terorganisir. Nah, yang dikenal dengan namanya grup-grup exercise. Nah, itu biasanya teman-teman bisa tahu ya, ada high impact, ada low impact. Itu high impact, low impact itu hubungannya dengan impact di persendian, Mas. Jadi kalau impact-nya high impact, besar, keras, biasanya gerakannya tuh kencang gitu. Misalnya kayak Zumba, salsa, lalu pernah dengar ada Taibo, body combat gitu, atau misalnya body pump apa gitu ya, misalnya itu yang impact-nya tinggi gitu. Nah, kalau yang impact-nya rendah, biasanya orang melakukan kadang-kadang kayak stretching, peregangan, mungkin aspek fisikalitas dari yoga, asana gitu ya. Lalu ada lagi mungkin pilates gitu ya, misalnya itu yang low impact gitu. Bisa gak dilakukan? Bisa, semuanya teman-teman boleh lakukan. Nah, jadi kombinasi itu. Nah, kalau latihan pengencangan otot rangka adalah melatih otot kita ya, bisa dengan menggunakan alat bantu yang tadi dumbbell, barbell, mesin, cable, atau bisa menggunakan badan sendiri gitu. Nah, jadi hal-hal tersebutlah yang bisa menjadi salah satu yang bisa kita lakukan selama situasi ini. Dan tentunya yang paling penting buat Mbak Siska dan kawan-kawan adalah mulut kita sumber kesehatan dan sumber kesakitan. Kita rajin pakai masker, kita rajin cuci tangan, tapi itu sebenarnya semua hanya pelindung luar. Nah, pelindung dalamnya justru adalah pola makan kita, pola gerak kita, pola nafas kita, dan juga pola pikir kita gitu. Karena selama ini kadang-kadang kan sebenarnya adalah alamnya sebuah berita kan ya. Tentu ya kalau seandainya ada sebuah konflik, tentu akan menyenangkan kan. Kualitas berita itu tentu intensitas akan jadi lebih tinggi, dan juga mungkin nanti berpengaruh bisa ke rating atau apa. Tapi kembali kita yang menjadi pemirsanya yang sebenarnya bisa memilah-milah, yaitu adalah mau dijadikan itu sebagai informasi, edukasi, motivasi, hiburan,
atau mau diambil ke hati jadi kesel gitu ya. Ketika jadi kesel akhirnya jadi stres mbaknya. Nah, nanti kalau mbaknya stres, nah apa yang terjadi? Badan terlalu cerdas dibohongi. Ketika kita stres, maka badan akan membuat satu upaya untuk lari daripada sebuah ancaman. Nah, sedangkan dalam situasi musim penyakit infeksi ini, badan membutuhkan satu daya tahan yang baik gitu ya. Makanya jadi imun sistemnya tidak akan teraktivasi dengan optimal kalau kitanya sendiri sibuk terancam dengan berbagai ketakutan dan kecemasan yang kadang-kadang kita buat sendiri gitu. Nah, ini ada lagi pertanyaan dari Freddy Mutiara. Di masa pandemi ini ke depannya ada istilah the new normal. Nah, dalam the new normal ada yang berubah nggak kelak dengan kegiatan Mas Aderai ketika pembatasan sosial ini sudah dibuka kembali? Ya, kalau saya rasa kadang-kadang kalau new normal itu kita boleh melihat dari yang menguatkan hati atau yang melemahkan hati ya. Kalau yang melemahkan hati, kalau normalnya itu kita silaturahmi ya gitu ya, berpelukan gitu ya, salim gitu ya. Nah, kalau seandainya kita new normalnya itu adalah udah pakai masker, pakai sarung tangan, habis itu dada-dada dari jauh aja gitu ya. itu itu new normal yang melemahkan hati. Tapi kalau saya punya definisi sendiri, kalau normalnya adalah ngerokok, new normal adalah tidak merokok. Kalau normalnya dulu nggak pernah olahraga, new normal adalah sekarang jadi rajin olahraga. Kalau yang dulu normalnya adalah semua apa aja masukin lewat mulut kita ya gitu ya. Sekarang yang new normal adalah kita memperhatikan yang namanya 4 aspek daripada makanan. Memilih jenisnya sesuai kebutuhan kita, memilih penyajiannya sesuai kebutuhan kita, memilih frekuensinya sesuai kebutuhan kita, dan memilih jumlahnya, dosisnya sesuai kebutuhan kita. Itu is a new normal. Yang sebelumnya kita IQ jongkok dalam hal kesehatan, what is the new normal? Is IQ-nya tinggi dalam hal kesehatan ya. Yang dulunya kalau istilahnya orang bilang what is the normal, normalnya jarang sholat gitu ya. What is the new normal adalah rajin sholat gitu. Dulu what is the normal, normalnya adalah bolos puasanya gitu ya. What is the new normal, ya nggak bolos puasanya gitu ya. Jadi kita jadikan new normal ini sebagai satu chances atau opportunity, kesempatan bagi kita untuk berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Tapi memang saya harus akui ya tantangan yang kita alami semua saat ini gitu ya, terutama kalau udah hubungannya dengan ekonomi. Makanya sebenarnya kalau kita bicara definisi WHO itu kan adalah definisi sehat itu adalah sehat secara fisik, satu, sehat secara kalau mental, dua, sehat secara sosial dan secara ekonomi gitu ya. Nah, uniknya hari ini justru dari berbagai institusi kesehatan dunia gitu, lupakan sosial, lupakan ekonomi gitu, lupakan mental gitu. Yang penting pokoknya jaga fisiknya aja. Itu pun kalau ditanya, loh fisiknya jaga, tapi kalau yang terjadi kok bukan jaga fisik, malah yang ada suruh pakai masker sama itu yang lebih banyak ya. Fisiknya tetap ya, makannya tetap amburadul, olahraganya tetap sembarangan. Kita setiap hari di TV tidak dibombardir oleh berbagai berita tentang gimana caranya olahraga di rumah dengan menggunakan tubuh sendiri. Gimana caranya manfaat daripada makan sayur? Apa sih vitamin D? Apa sih vitamin C? Apa sih selenium? Apa sih zinc itu? Apa manfaat sinar matahari? Kita nggak dibombardir oleh berita tentang satu kondisi di mana kita diajarkan gitu ya untuk gimana caranya sehat gitu. Tapi yang terjadi itu hanya semua berita yang berupa ketakutan dan kecemasan ya, berita-berita korban ini, korban itu dan sebagainya. Dan hari ini makanya kenapa akhirnya kalau kitanya juga tidak paham tentang kesehatan atau tidak bisa melihat secara keseluruhan, ya akhirnya kita akan ikut terombang-ambing di sana. Nah, makanya kenapa mungkin tidak fairnya di situ kalau saya lihat, justru kebijakan atau policy yang diambil bukan cuma di Indonesia ya, tapi di dunia itu, kalau saya sebagai pengamat kesehatan jadi akhirnya jadi tersenyum saja dan unik gitu ya. Saya lihat loh kok jadi kebijakannya justru malah mengarahkan masyarakatnya untuk jadi tambah sakit gitu ya, bukannya jadi tambah sehat. Makhluk sosial yang justru kekuatannya akan bertambah ketika dia berinteraksi, justru kan tidak boleh berinteraksi. Nah itu kan jadi ibaratnya jadi berat gitu. Bayangin dulu kita punya teman kita, iya saya sekarang sama teman saya hubungannya sekarang agak
ya mulai agak jauh lah. Kenapa? Karena setiap kali saya bersama dia, dia jaga jarak terus sama saya gitu. Nah sekarang semua suruh jaga jarak gitu ya. Jadi jadi kalau bercandanya itu ya teman-teman ya, Status zaman sosialnya dulu hilang gitu ya Mas ya. iya, zaman dulu orang yang jaga jarak kalau salah gitu ya. Kalau sekarang jaga jarak jadi benar gitu ya. Nah, makanya jadi akhirnya hubungan antar manusianya pun juga akhirnya jadi kualitasnya berkurang. Makanya itulah yang terjadi yang saya katakan. Sebagai makhluk sosial yang tanpa kita sadari kita membuat satu sabotase yang menurunkan imun sistemnya sendiri gitu. Nah, itu makanya kenapa saya katakan menyenangkan kalau setiap sebuah kebijakan itu selalu ada evaluasinya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan ketiga Mas Ade dari Arif Budi Winarto. Iya, Mas Arief. Iya. Om Ade mau tanya, diet untuk olahragawan apa bedanya dengan diet orang pada umumnya? Sama, nggak ada bedanya. Nggak ada bedanya. Semuanya sama, cuma bedanya kalau olahragawan intensitasnya aja lebih tinggi. Jadi misalnya kayak saya ngangkat, saya push up misalnya. Teman-teman juga, Mas Arief juga push up juga ikutan sama saya. Cara saya push up, tempo saya push up, gerakan saya push up sama Mas Arief sama semuanya. Cuma bedanya mungkin Mas Arief satu setnya 10 kali, saya satu setnya misalnya 50 atau 100 kali. Mas Arief misalnya, oke saya 3 set udah cukup ya, udah menyehatkan ya Mas Ade ya. Iya udah oke Mas Arief. Nah tapi saya karena saya atlet, saya bilang oke saya mau 10 set gitu. Jadi akhirnya saya 1000 kali, Mas Arief mungkin cuma 50 kali gitu ya, atau 100 kali gitu. Aduh, 1000 kali kalau saya bisa tipes. Nanti makin lama makin kuat pasti. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Dilan Fardani. Oh iya Dilan. Rahasianya apa Mas bisa tetap awet muda? Sekarang banyak anak muda tapi kelihatan tua. Apa masalah stres ya? Rahasianya buat orang tua rajin main sama anak muda. Rahasianya anak muda jangan sering main sama orang tua ya. Jadi memang kadang-kadang memang juga opsi cara pandang itu juga tepat sekali. Kadang-kadang memang ya kayak hari ini kalau boleh jujur ya Mas ya, ibaratnya saya juga pasti dan saya yakin Mas juga pasti kita masuk kan ya di dalam sebagian besar masyarakat yang memang mengalami ibaratnya harus menderita gara-gara situasi ini gitu ya. Dan yang lebih uniknya kan kadang-kadang ibarat tingkat fatalitas kematiannya itu yang kalau fatalitas daripada penyakitnya itu yang memang rendah, itu nambah lagi stresnya gitu ya. Jadi ibaratnya kebeda kalau misalnya memang benar-benar penyakitnya, karena sebenarnya kalau kita berbicara pandemik yang sesungguhnya itu Mas adalah diabetes tipe 2. Pandemik yang sesungguhnya itu adalah justru adalah penyakit jantung. Pandemik yang sesungguhnya itu adalah mungkin hipertensi atau bahkan cancer sekalipun itu bisa jadi pandemik gitu. Kenapa? Karena mereka semua yang memberikan kontribusi terbesar gitu dalam prematur kematian gitu ya, dan bukan COVID-19 gitu ya. Jadi unik ketika kita harus mengorbankan semua segala jeripayah usaha kita, banyak orang yang dirumahkan, dipulangkan dan sebagainya. Jadi memang untuk bisa sehat, apalagi kalau tadi ngomongin ya mau awet muda dan sebagainya, ya saya rasa ya kita mesti lebih ikhlas aja untuk menerima setiap keadaan, tapi dengan sebuah keikhlasan kita, mudah-mudahan kita bisa punya opsi cara pandang yang menguatkan hati yang kita pilih lah gitu aja. Untuk sementara ini saya rasa mungkin itu aja sih ya, karena kalau kita sibuk mengeluh dan komplain gitu, jadi akhirnya uh, mematahkan definisi daripada mungkin kalau saya punya definisi sehat ya Mas ya, sehat itu Mas Ais ya, bersahabat dengan pertemanan hati, sakit bersahabat dengan perlawanan hati. Nah, jadi ketika kita sibuk dengan komplain, mengeluh, blame game, justify game, dan sebagainya, itu akhirnya kita membuat perlawanan hati, dan pada saat itulah membayangkan ibarat kayak kortisol hadir karena kita stres. Nah, pada saat itulah terjadi yang namanya peradangan. Nah, peradangan itu inflamasi menyenangkan bagi sebuah penyakit infeksi untuk hadir dan agresif di dalamnya. Dan makanya kenapa ketika kita lemah, akhirnya terjadilah yang namanya replikasi tersebut gitu. Akhirnya mudah sekali untuk si DNA dan RNA-nya itu bisa untuk ini masuk gitu ya ke kita. Nah, tapi di sisi lain,
Teman-teman juga bisa lihat ketika kita juga stres, apa yang terjadi kalau teman-teman lihat. Waktu kita stres, akhirnya liver kita mengirim yang namanya antiinflamasi, yang disebut namanya kolesterol, untuk memberikan yang namanya plak-plak di pembuluh darah. Plak itu antiinflamasi gitu. Nah, tapi ketika pembuluh darahnya sempit gara-gara plak tersebut, akhirnya kerja jantung jadi berat. Nah, akhirnya jantungnya makanya yang problem. Makanya kenapa penyakit yang berhubungan dengan jantung itu adalah penyebab kematian nomor satu di dunia gitu. Nah, jadi disebabkan karena apa? Ya salah satunya itu tadi, karena cemas dan takut dan sebagainya. Jadi terlepas daripada kita juga memang berhak untuk cemas dan takut hari ini, tapi untuk sementara untuk kita supaya jaga kesehatan kita, ya saya rasa mendingan kita cari distraction aja. Lari kemana untuk menghilangkan si stres dan takut itu. Tapi larinya teman-teman nggak boleh salah lari, karena form of escaping itu banyak. Ada yang lari ke makanan, nah bahaya ya, tahu ya nanti inflamasinya problem. Ada yang kedua, ada yang namanya kalau lari ke makanan namanya fooding. Ada yang lari ke rokok namanya smoking. Ada yang lari ke alkohol namanya drinking. Ada yang lari ke obat-obatan, penyalahgunaan obat. Ya, apakah penyalahgunaan obat dalam arti misalnya narkoba, atau juga dalam penyalahgunaan obat dalam arti ya memang sebagian dari kita yang memang ketergantungan obat. Kayak orang-orang yang mungkin diabetes, kayak ada orang yang mungkin ada masalah dengan chronic disease, ya, dengan jantung, dengan apa. Dan juga banyak juga yang obat-obat yang dikonsumsikan sekarang ini adalah obat-obat antidepresan, anti-insomnia, anti-anxiety, yang kandungan daripada obatnya nanti mempengaruhi saluran pernapasan kita gitu loh. Jadi kena lagi di sana gitu. Jadi memang yang selalu saya dengungkan gitu kepada teman-teman sekalian adalah hati-hati ketika kita sekarang ini sibuk bertempur melawan ketidakterjangkitan sebuah penyakit infeksi, tapi akhirnya nanti kalah perang, mati, atau meninggal gara-gara berbagai penyakit-penyakit kronis yang lain, meninggal gara-gara stres, gara-gara stroke, gara-gara diabetes, hipertensi gitu ya, gara-gara kehilangan pekerjaan, gara-gara nggak punya uang dan sebagainya, atau kelaparan ya. Jadi mungkin hal itulah juga yang mudah-mudahan nanti juga kita semua bisa mengevaluasi ini gitu ya, karena nggak mau juga ya berusaha untuk tidak terjangkit, tapi pada kenyataannya sebenarnya ketidakterjangkitan itu sebenarnya bukan indikator sebuah kesehatan gitu loh kalau menurut saya. Oke, ada lagi dari Rianto Wicaksono. Mas Ade, apakah masih intens di PAPSI? Apa dan juga apakah perasaan saya Binaraga mulai tenggelam dalam geliat olahraga angkat besi khususnya di Indonesia? Kompetisi dan turnamen Binaraga apakah masih ada? Ini dari Rianto Wicaksono. Iya, sebenarnya banyak sekali ya kalau kompetisi binaraga, banyak sekali. Itu banyak, luar biasa justru malah banyaknya sekarang ini. Cuma memang yang berbeda hari ini dengan yang lalu adalah ketika organisasinya sekarang ini banyak yang pecah-pecah gitu. Jadi udah pecah gitu organisasinya. Bahkan Binaraga sendiri juga ini tahun terakhir sebelum nanti, tadinya kan mau PON kan ya, masih akan tahun ini kan ya. Itu kan rencananya ada PON gitu. Tapi setelah itu Binaraga udah berpisah dari PAPSI gitu. Jadi kalau teman-teman tahu, jadi kalau PAPSI dulu kan singkatan dari Persatuan Angkat Besi, Angkat Berat dan Binaraga Seluruh Indonesia gitu. Nah sekarang yang tetap dipegangnya tinggal angkat besinya aja kalau nggak salah ya. Jadi binaraganya harus sama angkat beratnya kalau nggak salah ya, harus memisahkan diri. Nah di sisi lain di federasi-federasi binaraga dunia, Asia gitu ya, Eropa itu semua juga pada pecah semua gitu. Karena zaman dulu ada namanya Father of Modern Bodybuilding, dulu ada namanya Widers Brothers, ada Ben Widers sama Joe Weider. Joe Weider itu dulu bapak angkatnya Arnold Schwarzenegger ya, namanya Joe Weider. Itu dia dulu, dia itu dikenal dengan namanya Father of Modern Bodybuilding. Nah, Joe Weider sudah meninggal gitu. Nah, kebetulan juga adiknya dia namanya Ben Weider, dia adalah presiden daripada International Federation of Bodybuilders di dunia. Sudah meninggal juga. Nah, sejak kepergian mereka berdua, organisasinya runtuh gitu loh. Nah, jadi akhirnya makanya kenapa
ya jadi pecah kemana-mana, sehingga jadi kalau zaman dulu kadang-kadang kan mungkin satu orang tahu kejuaraan-kejuaraan tuh jelas gitu ya. Ada kejuaraan Mister Asia, ada kejuaraan kayak di Indonesia aja jelas misalnya, oh ada PON gitu, atau ada apa gitu. Tapi sekarang karena mereka udah nggak bisa ikut lagi di dalam kejuaraan-kejuaraan itu, jadi akhirnya namanya udah itu. Jadi makanya tadi Masnya bilang, kok udah jarang ada gitu ya. Sebenarnya bukan jarang ada, justru malah banyak gitu. Cuma yang resminya lebih sedikit. Oke, dan juga nih ada pertanyaan lagi dari Rianto juga. Prospek untuk atlet Indonesia, khususnya untuk jadi sandaran hidup, dan juga di usia 50 tahunan, apakah masih bisa bentuk tubuh? Latihan apa saja yang diperlukan selain angkat barbel? Iya, saya rasa kalau bicara soal usia meningkat itu kan itu salah satu faktor yang paling terasa oleh kita itu adalah secara hormonal satu ya. Kedua juga karena hormonal itu nanti ada hubungannya sama otot rangka. Nah, ketika ada hubungannya sama otot rangka nanti ada hubungannya dengan tulang. Ketika ada hubungan dengan tulang, ada hubungannya dengan aktivitas gerak. Semakin tua jadi geraknya makin lebih sedikit. Nah, ketika geraknya semakin lebih sedikit, pembakaran kalori semakin rendah, makanya kadar lemak semakin tinggi. Nah, pada saat itulah problem terjadi. Berbagai klaim-klaim yang kalau kita lihat sebelumnya itu klaim BPJS Kesehatan gitu ya, kalau teman-teman tahu itu 85% itu kan karena kebanyakan sakit yang disebabkan karena ulah perilaku kita sendiri gitu ya, karena penyakit-penyakit kronis. Jadi teman-teman jadi paham bahwa justru makanya semakin usia semakin tua, semakin meningkat, justru kebutuhan untuk berolahraga dan mengatur pola makan harus menjadi lebih tinggi. Nah, jadi kebutuhan untuk mengedukasi diri untuk belajar harus semakin besar. Ya kecuali kalau mau belajarnya makan obat ya gitu ya. Obat apa gitu ya. Nah, jadi kita ini tanpa disadari ada sebuah budaya yang mengajarkan kita untuk bukannya menyelesaikan akar permasalahan daripada sebuah kesakitan, tapi yang ada malah sakitnya di-manage, yang penting tinggal menekan gejalanya saja. Dengan cara apa? Ya itu tadi, dengan cara kalau sehat itu adalah rajin makan obat gitu ya. Gitu. Jadi saya rasa bukan hal yang tepat gitu. Nah, lalu tadi yang pertanyaan pertama soal apa Mas tadi yang sebelumnya? Prospek untuk atlet Indonesia, Mas. Prospek untuk atlet Indonesia Apakah untuk bisa apa? jadi sandaran hidup, Mas? Oke. Ya itu kembali lagi ke pribadi masing-masing ya teman-teman sekali lagi. Karena kalau kita hanya sibuk untuk bilang saya hanya bisa hidup kalau saya berprestasi. Karena ketika saya berprestasi, maka saya akan dapat yang namanya insentif. Apakah dari pemerintah, apakah dari institusinya, apakah dari sponsorship dan sebagainya. Tapi ketika kita nanti udah nggak berprestasi lagi, kan hilang semua gitu ya. Nah, jadi saya rasa cara untuk kita bisa hidup itu atau bisa berpenghasilan, saya rasa banyak cara ya, terutama kalau di dunia fitness, banyak orang yang bisa menjadikan olahraga ini untuk banyak hal gitu ya. Kayak kita sekarang ini bisa jadi seorang trainer atau personal trainer ya, kadang-kadang jadi instructor, group exercise instructors misalnya, atau misalnya sekarang ini banyak yang terjun ke industri kesehatan ya, ada jual baju, suplementasi gitu ya, ada jual peralatan olahraga, ada juga yang menjadi gym owner, buka gym gitu ya, ada juga yang punya konsultasi online gitu ya, banyak juga ya yang kayak sekarang, apalagi sekarang ini banyak melibatkan teknologi ya, kayak sekarang aja biasanya Mas Ais sama saya duduk bersebelahan nih, kita lagi ngobrol gitu ya Mas ya. Sekarang jauh-jauh nih Masnya ada di Jakarta, sayanya di Bandung. Jadi memang akhirnya juga kita juga mesti lebih cerdas untuk siasat aja sih teman-teman ya. Saya rasa itu aja. Nah, sekarang kan kita lagi di bulan Ramadan ya, Mas. Ya, betul. Kalau saya sih ya, pengalaman saya pribadi, biasanya puasa itu bukan justru makin kurus, Mas, tapi justru makin Iya. kelar. Nah, Makin cara melari. menyiasatinya kayak gimana, Mas, nanti saat usai puasa, saat Lebaran nanti supaya tidak tambah melar, tidak tambah gemuk, dan juga tadi seperti Mas Ade bilang kan, pola makan yang tidak sehat itu justru menimbulkan banyak penyakit tuh, Mas. Iya, betul. Menyiasatinya seperti apa, Mas? Ya, betul. Saya rasa sebenarnya makanya kenapa saya sering mengatakan pada teman-teman, pemahaman itu adalah fondasi daripada sebuah kepatuhan, ya. Jadi kalau kita berbicara paham tentang puasa sendiri sebenarnya adalah sebuah aktivitas yang
sebenarnya kita lakukan dengan sukarela, dengan senang hati, karena aktivitas ini menyehatkan tubuh. Kenapa menyehatkan tubuh? Karena mungkin zaman dulu aja juga mungkin ya, saya nggak tahu juga alasannya kenapa tiba-tiba kok kaum muslim dan muslimah kok tiba-tiba jadi punya budaya berpuasa gitu ya. Tapi kalau mungkin misalnya saya sebagai pengamat kesehatan, saya hanya cuma bisa bilang bahwa memang pada dasarnya berpuasa itu menyehatkan. Kenapa? Karena kebanyakan dari kita sakit itu datangnya kebanyakan dari mulut kita sendiri. Jadi apa yang kita masukkan itu, termasuk juga obat-obatan itu juga ibaratnya kayak kita pikir kita perlu gitu. Padahal sebenarnya dengan kita memaksukan itu, akhirnya kita harus hidup dengan konsekuensi side effect daripada penggunaan obat tersebut. Nah persis sama kayak makanan teman-teman sekalian. Karena kecerdasan kita akan nutrisi yang rendah, kan semua masuk ke mulut kita ya. Nah pada saat itulah akhirnya penyakit hadir. Nah ketika kita berpuasa 13 jam, itu akhirnya badan akan dikembalikan lagi kepada normal state-nya atau yang dikenal dengan namanya homeostatis. Itu badan akan menciptakan sebuah kecerdasan dengan membuat satu sistem alokasi sumber daya yang berbeda. Dia rubah lagi. Selama ini kita tenaganya banyak datang dari gula darah. Nah, karbohidrat yang kebanyakan. Nah, ketika karbohidrat kebanyakan itu akan mempengaruhi banyak hal, termasuk juga tadi salah satunya daya tahan tubuhnya juga akan menurun karena ketika gula tinggi itu berbagai racun itu senang ada di sana, termasuk cancer, termasuk COVID, virus gitu ya. Itu senangnya ada di gula darahnya tinggi gitu. Nah, makanya ketika kita puasa adalah satu strategi yang paling mudah, gampang. Karena kalau kita ajarkan orang 4 aspek diet, orang bingung, oh ini boleh nggak? Oh iya boleh ya, oh ini gini, oh yang ini nggak boleh ya, oh tapi kalau ini gimana gitu. Jadi banyak tanyanya, tapi cukup dengan puasa kita pokoknya udah nggak usah aja makan udah, tapi ternyata badan membuat satu kekuatan tersendiri. Makanya kenapa ada tahun 2016 ada salah satu ilmuwan dari Jepang pernah membuat satu konsep namanya autophagy, itu artinya self eating namanya itu ya, atau namanya self detoksifikasi gitu yang dilakukan oleh tubuh sendiri, karena ketika tidak makan ternyata badannya menjadi lebih cerdas gitu loh teman-teman sekalian. Jadi betapa bersyukurnya kita ketika teman-teman puasa itu menjadi sebuah strategi yang malah mengarahkan kita pada sehat, tapi di sisi lain kita jadikan itu sebagai ibadah gitu. Nah, perbedaannya berpuasa sama orang kelaparan adalah kalau berpuasa kita tahu ada jam bukanya nanti gitu. Jadi ada sebuah kepastian di ujungnya gitu ya. Cuma kalau kelaparan itu nggak ada kepastian di ujungnya. Makanya jadi stres gitu. Nah, jadi berbeda antara puasa dan kelaparan ya teman-teman sekalian. Nah, yang uniknya teman-teman kadang-kadang lupa bahwa yang namanya puasa untuk menyehatkan tujuannya bahkan berdasarkan agama, tapi yang ada sama teman-teman ini dianggap sebagai sebuah pengorbanan. Meskipun teman-teman nggak cerita gitu loh, tapi dalam hatinya teman-teman bilang, ya aduh mesti puasa nih ini gitu. Nah pada saat kita merasa berkorban seperti itu, berarti apa yang dilakukan oleh tubuh? Tubuh terlalu cerdas untuk dibohongi. Jadi ketika teman-teman stres gara-gara puasa, aduh saya merasa berkorban gara-gara puasa. Nah, pada saat nanti buka puasa, maka terjadi yang namanya mekanisme untuk melawan balik gitu. Paham ya, teman-teman? Nah, pada saat itulah makanya kenapa teman-teman langsung semua dimasuk-masukin semuanya. Karena ngerasa seolah-olah ini saya udah berkorban loh ya, sekarang saatnya udah boleh makan kan, berarti saya akan makan apa saja. Yang tidak kita sadari adalah bahwa justru ini yang sebenarnya kalau istilahnya orang bilang moment of truth-nya adanya di sini teman-teman sekalian. Justru pada saat buka, ketika teman-teman buka dengan yang manis-manis, problemnya adalah teman-teman mematahkan kebermanfaatan daripada 13 jam puasa itu. 13 jam puasa itu, badan akan membuat satu kayak semacam pelajaran kepada tubuhnya untuk bilang bahwa yuk kita gunakan lemak sebagai sumber tenaga. Kita nggak mau pakai gula lagi. Kenapa? Karena gulanya kan udah ngedrop turun ke bawah ya. Ketika terjadi gula drop, pada saat itu kita masuk dalam namanya state of ketosis. Nah, ketika terjadi state of ketosis, badan merilis yang namanya ketone body yang akan dipakai oleh tubuh untuk dijadikan tenaga. Jadi dia tenaganya nggak diambil dari gula lagi. Nah, dia akan ambil dari lemak. Kalau itu terus-menerus dilakukan lama-lama, badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah, makanya ketika kita boleh makan pada saat itu, makannya kita pilih makannya yang mengandung protein, mengandung lemak, mengandung serat. Jangan mengandung gula. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah supaya biar gula darahnya pelan-pelan dia diam, pelan, bertahap,
nanti abis itu kita mau olahraga lagi, mau ngapain, nanti setelah itu baru pelan-pelan terakhirnya di belakang baru masukin gula. Apakah nanti dari nasi, dari tepung, apakah dari yang manis-manis yang lain, silahkan. Tapi jangan langsung dari kosong, langsung masukin yang manis. Karena ketika kosong langsung masukin yang manis, maka pada saat itu terjadi yang namanya insulin spike. Itu yang makanya kenapa akhirnya semua disimpan di dalam sel lemak, Mas. Dan ketika disimpan dalam sel lemak, Masnya tambah lemes, tambah capek, kepengen makan lagi, tambah lemes, tambah capek, nggak kepengen gerak lagi, tambah lemes, tambah capek, mau makannya lebih banyak lagi. Makanya akhirnya pas dilihat-lihat, dihitung-hitung, kok jadi puasa, kok malah beratnya tambah naik. Nah, yang uniknya orang-orang yang puasa, yang beratnya naik, tapi pertanyaannya, ototnya naik nggak? Enggak. Lemaknya yang naik? Iya. Jadi yang naik itu lemaknya, bukan ototnya. Kalau yang naik ototnya kan keren gitu-gitu. Ini yang naik lemaknya. Atau yang bahkan sebagian juga ada juga yang turun berat badannya, tapi turunnya apanya? Turunnya ototnya, bukan turunnya lemaknya gitu. Karena udah makannya sedikit, kualitasnya jelek juga lagi makannya gitu. Asal makan ya gitu. Nah, jadi memang butuh satu strategi saja sih dalam hal itu, Mas. Dan banyak orang kan untuk mengendalikan bobot tubuhnya, menurunkan bobot tubuhnya ini Ya. pilihan diet nih sekarang nih Mas. Ada Iya. diet keto, diet Iya. karbo, ada diet Iya. dengan puasa misalnya 16 jam. Intermittent fasting, ya. Ini menurut Mas Ade sendiri diet-diet seperti itu efektivitasnya seperti apa Mas? Apakah Iya. lebih efektif diet, salah satu diet tersebut, atau justru dengan olahraga? Ya itu tadi, kayak kita sekarang ini misalnya, oh ini ada pandemik, kita nanti mau bikin apa, atau mau bikin herd immunity, atau saya mau bikin caranya PSBB, oh saya mau bikin lockdown, oh saya mau bikin udah nggak ada masalah, jalan aja biasa, atau apapun juga itu sebuah strategi. Nah persis sama kayak tadi kita diet itu adalah pengaturan pola makan. Nah cuma sekarang kita tinggal mau kayak yang mana, ada yang namanya plant based diet, berarti ngajarinnya makannya kalau bisa jangan ada yang berhubungan dengan muka, jangan ada yang berhubungan dengan ibu, gitu. Jadi artinya nggak makan binatang gitu ya. Ada juga ketogenic diet. Jadi karena karbo, gula itu menjadi salah satu penyebab daripada berbagai kesakitan, akhirnya kenapa nggak kita konsumsi karbonya diturunkan? Nah, tapi kan kalau diturunkan berarti nanti orang lemes dong. Oh iya, jangan khawatir. Kita pakai tenaganya dari lemak aja sebagai sumber tenaganya. Jadi kita rubah. Nah, jadi disebut namanya ketogenic diet karena kita masuk dalam state of ketosis. Pada saat itu kita menggunakan lemak sebagai sumber tenaga, si ketone body-nya itu. Nah, itu disebut namanya ketogenic. Dia prinsipnya dari ketogenic itu kurang lebih ya, kalau secara umum itu kira-kira 70% dari lemak, 20% dari proteinnya, 10%-nya dari karbohidrat gitu. Nah, jadi dirubah makronutrisinya gitu. Bagus gak? Ya boleh aja kalau memang mampu melakukan itu. Tapi hati-hatinya dalam memilih sumber lemaknya, nah yang harus baik gitu. Nah kita kadang-kadang suka salahnya ketika kita bilang, boleh dong saya makan yang goreng-gorengan, boleh apa? Boleh goreng-gorengan, cuma problemnya berbeda antara menggoreng dengan mentega dan menggoreng dengan margarin. Berbeda antara menggoreng dengan minyak kelapa dengan menggoreng dengan minyak sayur. Nah itu juga berbeda, canola misalnya gitu. Nah jadi hal-hal yang kayak gitu yang teman-teman mesti paham aja gitu. Nah lalu tadi juga ada namanya Atkins diet, kebalikannya. Karbonya dimakan Mas gitu. Proteinnya cukup tapi lemaknya rendah. Kenapa gitu? Karena saya senangnya karbo gitu. Saya mau ambil dari karbo tapi saya nggak mau karbonya nanti akan disimpan di dalam sel lemak gitu kalau kelebihan kalori. Nah, jadi berarti kadar lemaknya masih lebih rendah. Cuma problemnya ketika kita makan lemak yang rendah, nanti takutnya kita kekurangan sumber lemak yang baik gitu. Nah, yang sebagai salah satu pembentuk daripada kolesterol. Nah, sedangkan kolesterol di tubuh kita itu adalah pembuat protein gitu. Nah, jadi kalau ngomongin nutrisi kemana-mana lah Mas, banyak. Tapi jawaban saya mungkin yang saya bisa bilang sama Mas adalah bahwa kita menghargai semua pendekatan diet ya, termasuk juga kayak tadi puasa sendiri. Kalau teman-teman tahu, kita sebenarnya sedang melakukan yang namanya intermittent fasting diet. Jadi ada window fasting 13 jam dari pagi jam 5 sampai jam 6 sore. Habis itu feeding window atau eating window yaitu antara jam 6 sore nanti ya sampai jam 4 pagi besok gitu. Nah, cuma
karena kita tidur istirahat juga 5 jaman gitu ya, karena 6 jam berarti waktu makannya lebih sedikit lagi. Nah, tapi bayangkan waktu kita makan sedikit itu kita bisa memilih jenis makanan yang baik. Wah, jadi puasa jadi akhirnya jadi memberikan kebermanfaatan yang luar biasa. Ini kita bacakan pertanyaan lagi, Mas. Dari Nani Suherni. Gimana caranya bikin perut seksi kayak Cinta Laura, Mas? Dan nyambung dengan pertanyaan Fadlan juga. Gimana caranya mengecilkan paha dan lengan biar nggak kebanyakan lemak? Iya, iya betul. Jadi memang kalau kita berbicara komposisi tubuh kita, itu kan terdiri dari ada otot yang harus dikencangkan, Mas. Ketika otot dikencangkan, otomatis berarti kewajiban kita memperkuat tulang terjadi. Kedua, ada organ tubuh yang mesti dijaga, gitu ya. Jadi organ tubuh kita mesti dijaga kesehatannya, gitu ya. Lalu ada air yang menjadi sebagian besar daripada tubuh manusia, itu diseimbangkan. Jadi nggak mau kekurangan, nggak mau kelebihan juga, gitu ya. Dan satu lagi ada yang namanya lemak yang harus kurangi gitu. Nah, ketika lemak banyak di badan kita, bukannya kita nggak punya six pack, cuma nggak kelihatan aja, jadi ketutupan, ya. Kayak tadi teman-teman juga, waduh, saya tangannya yang cewek kok bergelambir ya gitu. Gimana caranya saya bisa seseksi Cinta Laura gitu? Pertama, Cinta Laura mungkin udah seksi tanpa harus olahraga ya dia. Nah, mungkin udah cakep kali ya. Tapi di sisi lain, karena dianya juga rajin olahraga. Nah, olahraga apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman sekalian? Saya rasa yaitu tadi ya, kombinasi cardiovascular exercise dan aerobik aktivitas. Nah, kalau wanita rajin melakukan pengencangan otot, badannya jadi lebih langsing. Kalau pria rajin melakukan pengencangan otot, badannya jadi lebih atletis. Nah, kalau kita rajin membakar atau rajin gerak, nah otomatis metabolisme tubuhnya jadi akan lebih tinggi karena jumlah ototnya lebih banyak. Nah, makanya kenapa kalau ototnya banyak, karena otot adalah bagian daripada tubuh kita yang paling boros membakar kalorinya. Nah, makanya kenapa nanti ototnya banyak, nanti pelan-pelan lemaknya jadi berkurang. Gitu. Nah, makanya jadi akhirnya perutnya kelihatan tadi, jadi lebih, akhirnya pemaknaannya lah ya, seksi, atletis, apa gitu, dan sebagainya. Ada lagi pertanyaan dari Markus Hadinata. Mas Ade, latihan yang bagus sebelum buka puasa, strength training atau cardio? Iya, iya betul. Cardio exercise jawabannya. Iya, cardio exercise. Kalau mau strength dikit, habis itu cardio, habis itu baru buka boleh. Tapi kalau saya bilang paling ideal cardio aja, karena dia akan pakai lemak sebagai sumber tenaga, karena kita udah puasa udah lama kan, udah berjam-jam, itu tuh udah hampir buka, itu udah masuk ke jam ke-11, ke-12, ke-13 kan gitu ya. Jadi yang udah ke-13, jadi kardio paling bagus. Nah, habis itu buka puasa sebentar, masukin makanan, dikit mungkin proteinnya atau lemaknya, kelar, langsung lanjutin lagi ke weight training. Kelar weight training, baru mau masukin yang manis-manis tadi, gitu loh maksud saya. Kardio itu lebih bagus mana, Mas? Apakah kita main skipping atau jogging? Oh iya, nggak masalah. Boleh variasinya seperti apa, tapi perbedaannya kardio itu adalah di yang namanya heart rate. Jadi indikator daripada, kalau contohnya misalnya gini, saya bakar lemak itu dengan cara jalan kaki atau dengan cara lari. Sebenarnya bakar lemak itu terjadi pada saat dimana kita tidak terlalu ngos-ngosan. Jadi kalau kita begitu ngos-ngosan, maka badan akan menggunakan gula sebagai sumber tenaga yang berasal dari otot. Yang gula yang adanya di otot itu namanya glikogen, itu muscle glycogen. Nah, itu akan memecah dirinya kalau kita kecapean. Tapi kalau kita sedang masih bisa bernafas, nah artinya kita melibatkan oksigen. Makanya kenapa disebut aerobik gitu, karena melibatkan oksigen. Nah, kebutuhan kehadiran oksigen di dalam dapur yang namanya mitokondria di dalam tubuh kita, yang tujuannya untuk membuat satu transfer dari makanan jadi energi gitu, itu membutuhkan oksigen. Nah, jadi jawabannya adalah kalau kardio, lakukan yang mana aja boleh. Mau jogging, mau jalan kaki, mau apa, tapi nggak boleh terlalu sampai ngos-ngosan. Gitu. Ya, tapi jangan santai juga. Dan ini ada pertanyaan lagi dari Princess Caro. Bang, kapan main film? Gitu. Seru kali kalau Bang Ade jadi The Rock Indonesia. Iya, ya nanti tunggu di ini ya.
Iya, saya sebenarnya nggak tertarik terhadap dunia dunia yang mungkin bukan kapasitas saya. Itu aja sih sebenarnya alasannya. Ya, mungkin kebutuhan dunia hiburan terhadap saya tidak sebesar dengan kebutuhan dunia kesehatan terhadap saya gitu. Makanya jadi saya banyak fokusnya lebih di kesehatan dan kebugaran. Selama ini ada lagi satu lagi pertanyaan dari Evan Pratama. Mas Ade kalau binaraga pernah mengalami cedera nggak sih? Oh iya. Ya, saya penuh dengan cedera sebenarnya badan saya. Ya, mungkin itu satu hal yang saya bisa bilang bahwa kadang kalau istilahnya orang bilang kadang kita kilaf, kadang kita pernah berbuat salah, kadang apa ya. Nah, salah satunya ya itu adalah kenang-kenangannya cedera gitu ya. Egonya terlalu tinggi saya zaman dulu lagi muda ya, ngangkat beban maunya berat-berat. Ibarat kayak squat turun kalau bisa nggak sampai bawah nggak mau gitu, harus sampai bawah. Padahal potensi untuk cedera menjadi besar. Kadang ngangkat beban, badan kadang udah lelah, udah capek, tapi karena semangatnya tinggi, wah nggak bisa, harus tambah lagi beban. Bahkan saya pernah kejadian ibaratnya hampir merenggut nyawa saya, ketiban sama besi gitu, latihan jam 12 malam sendiri, kan gitu ya, nggak ada yang nolongin, tapi nyangkut di badan saya gitu ya. Jadi saya pikir cerita-cerita unik yang memang karena ego yang terlalu tinggi, jadi akhirnya jadi banyak cedera. Nah, tapi memang rata-rata cedera itu karena memang disebabkan oleh ulah kita sendiri tadi yang kadang-kadang kita suka tidak tahu diri dengan kemampuan kita gitu. Apalagi kalau saya sekarang udah makin tua, kalau ada istilah yang mengatakan nafsu besar tenaga kurang. Oke, Mas Ade, ini di dulu beberapa waktu lalu sempat kita baca di media-media ada keterlibatan Mas Aderai dengan penurunan berat badan seorang remaja ya, Arya Permana, Mas. Nah, itu kisahnya seperti apa sih, Mas? Bisa dari sekian ratus kilogram menjadi susut jauh, Mas? Ya sebenarnya sih ya balik lagi kayak saya mungkin kalau bahasanya saya mau bilang adalah mungkin ini bahasanya tapi dalam asosiasi yang positif ya ibaratnya saya difitnah gitu. Difitnah kalau Arya itu kurus gara-gara saya. Jadi seolah-olah saya yang bertanggung jawab. Sebenarnya ya Arya udah kayak ya mungkin jadi keponakan baru saya ya. Waktu dulu 3 tahun yang lalu pertama kali saya lihat Arya ada di TV gitu ya, termasuk mungkin jadinya saya ngelihat juga di iNews kali gitu ya. Jadi lihat kok ada orang, anak kecil umur 10 tahun, beratnya hampir 200 kilo ya, bahkan sampai 198 pada saat itu. Dan kebetulan ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin waktu itu. Kebetulan gym saya kan juga di Bandung, kan ya dekat situ. Nah, yang saya kalau gym bagi saya itu pusat kesehatan masyarakat yang sesungguhnya, puskesmas, Mas. Kalau Mas Ais tahu ya, itu namanya puskesmas yang sesungguhnya, fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi gara-gara orang ke gym, jadi orang nggak ke rumah sakit. Makanya kenapa sangat unik ketika hari ini malah kayak gym, sarana fasilitas olahraga tuh malah ditutup gitu. Itu kan jadi unik gitu. Kita malah lebih 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 sibuk untuk tergantung sama hand sanitizer sama masker dibandingkan dengan sama kemampuan kita untuk bisa menciptakan satu bela diri sendiri gitu ya. Jadi di gym itu profilnya kalau Mas tahu itu ya, itu hampir lebih dari 50% orang yang ke gym itu ingin menurunkan berat badan. Dan hampir 100% berhasil gitu di gym. Nah, jadi ketika saya ngelihat ada seorang anak bocah punya masalah dengan berat badan, ya saya memberanikan diri untuk saya bilang, masa sih saya nggak bisa turunin dia gitu loh. Jadi saya pikir sehari-hari aja saya turunin ibu-ibu udah hampir semua gitu ya. Cuma karena ibu-ibu ini kan juga nggak terkenal nggak apa kan juga jadi nggak diliput sama iNews. Tapi orang yang sebenarnya udah turun puluhan kilo, berapa kilo itu mungkin udah setiap hari kali cerita sukses itu ada di sebuah puskesmas itu gitu ya. Nah, jadi saya memberanikan diri untuk menemui Arya pada saat itu gitu ya. Karena satu dan lain hal, padahal pada saat itu kan susah ya nemuin Arya juga nggak bisa ini apa. Tapi saya bersyukurlah ternyata saya kenal sama satpamnya di situ. Lalu papahnya Arya juga satpam juga ya, si Kang Ade Sumantri apa gitu. Jadi bilang, oh iya itu Adera katanya mau datang. Ya udah deh, suruh masuk aja. Jadi akhirnya saya berkenalan lah sama mereka.
Nah, ketika saya berkenalan sama mereka, jadi saya belajar sedikit tentang, oh ternyata gemuknya murni karena ulahnya kita sendiri gitu ya. Arya dia minum teh manis 20 gelas ya setiap malam ya, menemani main gamenya dia gitu ya. Lalu makanan instan ya, teman-teman tahu ya, ada kurang lebih ada 6 mangkok setiap hari gitu ya. Jadi bisa bayangkan dengan pola perilaku itu akhirnya jadi tambah ini. Nah, jadi mungkin pada saat itu sebenarnya yang saya coba lakukan adalah pertama, akhirnya saya sejak hari itu sampai hari ini saya jadi bersahabat sama Arya dan keluarganya gitu ya. Jadi setiap hari atau berapa hari sekali kadang-kadang kita kontak-kontakan, karena saya juga pada dasarnya kalau saya sama Arya benar-benar murni jarak jauh itu semua. Udah persis kayak social distancing itu. Arya di Kerawang, saya di Bandung gitu ya. Jadi ketemunya kalau hanya Arya ke Bandung aja, dia langsung saya ajak ke gym saya gitu ya. Tapi selebihnya yang saya lakukan hanya mengajak bapaknya, ibunya terutama, dan Aryanya saya semangatin, bapak ibunya saya ajarin pola makan, masaknya kayak apa. Di sisi lain juga karena Arya udah jadi kayak keluarga saya, jadi kadang-kadang sering saya iming-imingi, saya bilang, Arya, ayo kamu rajin olahraga ya, nanti Om Ade beliin sepatu, nanti Om Ade beliin ini gitu ya. Jadi strateginya bukan strategi yang saintifik, tapi strateginya psikologis. Jadi intinya saya lebih kepada memotivasi Arya sih gitu ya, karena Arya kan pernah mengalami satu operasi ya, gastric bypass kalau nggak salah, atau apapun lah itu yang namanya, saya nggak terlalu paham. Tapi intinya sebenarnya akhirnya jadi makannya jadi lebih sedikit gitu ya. Mungkin itu juga punya peran yang besar, tapi sekali lagi banyak orang juga yang operasi sana sini tapi nggak dapat hasil ya. Tapi yang saya lihat dari Arya dari kecil itu adalah pertama dia tidak merasa kegemukan itu sebagai hambatan bagi dia karena dia sendiri juga nggak tahu gitu kan. Kalau orang kan suka gemuk suka kecil hati, malu ini gitu, jadi banyak asumsi, terutama orang dewasa kalau gemuk itu asumsinya banyak. Misalnya saya ajarin nanti olahraga ya, nanti atur ya pola makan, tapi banyak pertanyaan ya kan selalu, oh tapi katanya ini gini, oh katanya gitu, oh katanya nggak boleh ya gitu. Jadi orang dewasa punya asumsinya banyak gitu, tapi kalau anak kecil kayak Arya nggak ada. Ketika saya kasih bola, dia main bola. Ketika saya kasih sepatu, gara-gara punya sepatu baru, dia jadi gerak. Ketika saya kasih bulu tangkis, dia bulu tangkis. Saya kasih dumbbell aja, nggak ada kerjaan, dia jadi mainan sama dia. Jadi tanpa dia sadari, dia menjadikan olahraga itu sebagai permainan gitu. Dan itu yang menurut saya yang satu hal yang baik. Dan dari kecil, waktu dia lagi gemuknya luar biasa itu, saya tanya, Arya nanti mau jadi apa kalau udah gede? Dia bilang mau jadi pemain bola, kan dia bilang gitu. Jadi artinya kesenangan dia bermain bola, jadi memang udah ada dari itunya. Jadi ketika saya kasih bola, suruh lempar-lemparan bola, dia seneng aja. Kayak mungkin kalau kayak kita punya apa ya, ibaratnya punya teman anak kecil atau kadang-kadang kita punya apa yang kita ajakin kasih bayi gitu ya, dikasih mainan apa dia kan bermain aja gitu ya, enjoy. Nah, saya ngelihat keluguan daripada Arya itu seperti itu. Jadi satu hal yang bagus ya, dan tentunya kerja keras daripada orang tua lah kalau saya lihat ya di situ ya. Jadi Arya itu sebenarnya kalau menurut saya adalah produk daripada berbagai kolaborasi. Daripada mulai dari kebaikan orang tua terhadap anak, kolaborasi dari ada dunia medisnya karena dia dioperasi juga, ada dokter apa segala. Lalu ada mungkin dari saya yang memotivasi, tapi yang paling utama adalah kalau saya lihat memang dari perilakunya Arya sih. Aryanya sendiri dari dulu kepengen gitu, kayak dia kepengen main bola, dia kepengen gerak, dia kepengen itu, kepengen itu. Dia nggak seneng diem gitu, nggak seneng gitu. Kalau kita kan kebalikan ya Mas ya. Kalau kita gemuk, bawaannya kan kepengennya diem kan. Iya, bahkan ada istilahnya ya kalau anak sekarang ya mager ya gitu. Males gerak ya. Iya, kalau Arya justru malah kepengen gerak terus dia malah. Padahal dulu badannya udah segede gitu loh. Bisa bayangkan kan badannya gede tapi bawaannya kepengen gerak. Nah terakhirnya pasti nafasnya yang nggak kuat gitu. Nah, jadi akhirnya dia mesti, yo pelan-pelan Arya santai, ya santai. Tapi kayak kemarin terakhir dia berapa bulan lalu ya ke gym saya kan masih sering ya kemarin itu ada 10 alat berapa ya itu dimainin aja sama dia gitu ya. Saya bilang nggak capek hari ya. Oh enggak, dia santai aja, seneng aja gitu kayak enjoy dia. Jadi saya pikir satu hal yang baik ya. Saya bilang sama Maria,
Arya sekarang udah turun, udah hampir turunnya Arya itu total kurang lebih 110 kilo ya. Dari dulu awalnya 85, naik ke 198, sekarang udah balik lagi ke 83 ya, bahkan ke 80 kali ya sekarang ya mungkin. Jadi saya rasa sebenarnya dalam waktu 4 tahun, 3,5 tahun itu saya rasa sebenarnya nggak terlalu drastis sebenarnya kalau menurut saya gitu. Itu benar-benar cukup bertahap gitu loh. Jadi saya yakin maksudnya kesehatan dia baik lah gitu, nggak kayak kaget gitu. Wah, nggak terasa Mas Ade udah 1 jam lebih kita ngobrol. Mas Iya Ade, mas, iya. terakhir ada pesan-pesan khusus dari Mas Ade tentang kesehatan kepada masyarakat luas, Mas. Ya mungkin teman-teman sekalian sekali lagi mungkin yang menyenangkan itu adalah bahwa kalau kita paham maka biasanya kecemasan dan ketakutan itu biasanya tidak kita alami gitu ya. Jadi pemahaman itu hanya bisa kita dapatkan kalau seandainya kita bersedia edukasi diri kita. Nah, kadang dalam hal urusan keuangan, urusan pekerjaan, kita kan senang mengedukasi diri gitu ya. Nah, kenapa nggak coba kita edukasi tentang kesehatan ya gitu? Karena kalau kita tidak mau edukasi tentang kesehatan, nanti terakhirnya nasib kesehatan kita serahkan kepada orang lain ya seperti hari ini. Kesehatannya kita serahkan kepada yang berwenang, jadi terserah mereka mau ngapain gitu ya. Saya rasa itu akhirnya bukan sebuah kemerdekaan yang kita dapatkan ya, nanti jadi sebuah keterpaksaan, nanti akhirnya justru malah menyebabkan kita kesakitan karena yang tadi saya katakan sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi justru ibarat setiap manusia punya hak asasi ya untuk mengeluarkan pendapat, untuk berkreasi, untuk menyayangi orang, termasuk juga untuk menyayangi tubuhnya sendiri. Nah, cuma memang kalau kita menjalankan hak asasi kita, berarti kita harus siap dengan konsekuensinya. Karena yang nggak boleh itu adalah kita nggak bertanggung jawab sama tubuh kita, lalu kita serahkan konsekuensinya kepada orang lain. Atau kebalikannya, kita bertanggung jawab sama diri kita, ya berarti kita yang harus siap dengan konsekuensinya sendiri. Gitu. Jadi kalau saya rasa masyarakat mau belajar aja tentang sehat, mudah-mudahan kita bisa mengatasi apapun permasalahan tentang kesakitan. Oke Mas, terima kasih Mas. Jelang Idul Fitri ini, apakah Mas Ade berkenan nih memberikan ucapan selamat Idul Fitri kepada Ya. masyarakat kita, Mas? Ya, buat teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Rai mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman sekalian, terutama juga teman-teman di iNews dan juga para pemirsanya semuanya ya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan situasi ini meskipun begitu banyak kelihatannya kesulitan, kesusahan yang kita alami, termasuk Mas Ais dan saya juga ya. Tapi mudah-mudahan siapa tahu ada berkah di balik sebuah musibah. Ya, saya ucapkan selamat berhari raya teman-teman sekalian. Minal aidin wal faizin. Satu lagi Mas, minta tolong pada Mas Ade untuk mengajak audiens kita untuk jangan lupa subscribe and share YouTube iNews Portal, Mas. Oke, baik. Ya, buat teman-teman sekalian, saya Ade Rai mengajak teman-teman jangan lupa untuk subscribe inews.id portal ya. Untuk kita selalu rajin untuk bisa mengedukasi diri kita dan kita bisa mendapatkannya untuk bisa lebih banyak bermanfaat bagi banyak orang lain. Selamat buat iNews ID ya. Waduh, terima kasih banyak Mas. Wah, ini jarak jauh saja menarik ya Mas. Apalagi nanti kalau pandemi ini sudah selesai, mudah-mudahan kita bisa ngobrol ketemu ya Mas. Iya dong. Mas. Iya Mas, nanti main ke gym saya Mas, di Bandung Mas. Di Bandung itu Mas? Ya, saya di Bandung, di Jalan Karangsari nomor 12. Ya. Oke. Demikian obrolan menarik kita dengan Ade Rai. Terima kasih atas perhatian Anda. Jangan lupa klik loncengnya, subscribe, dan juga share agar Anda bisa mendapatkan notifikasi dari kami. Saya Abdul Haris pamit. Salam.